Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah salah satu dari 4 komponen utama di bumi, yaitu yang meliputi semua air yang ada di seluruh permukaan dan di bawah permukaan. Contoh-contoh komponen utama di bumi yaitu hidrosfer, yaitu berupa laut atau samudra, air sungai atau danau, air di tanah, dan gletser dan es. Lalu di belakang juga sudah terdapat sebuah sungai yang kecil. Namun sudah terlihat itu cukup berpolusi dan warnanya mulai mengkeruh. Padahal air sungai cukup bermanfaat dan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan manusia. Apa itu siklus hidrosfer? Siklus hidrosfer adalah penggambaran pergerakan air ke bumi yang melalui berbagai komponen hidrosfer. Siklus-siklus ini yaitu berupa yang pertama adalah evapoasi. Evapoasi sendiri adalah proses terjadi penguapan di laut, sungai, dan danau yang terjadi akibat oleh paparan sinar matahari. Yang kedua yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi sendiri adalah proses terjadi penguapan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan melalui pori-pori dedaunan. Yang ketiga yaitu proses kondensasi. Kondensasi sendiri adalah proses perubahan uap air yang menuju atmosfer, yaitu berubah menjadi tetesan-tetesan air atau membentuk sebuah awan. Yang keempat yaitu adalah proses evapoasi. Evapoasi sendiri adalah di mana proses terjadinya jatuhnya air dari atmosfer. Yang kelima yaitu adalah proses infiltrasi. Proses infiltrasi sendiri adalah proses di mana air yang sudah jatuh dari atmosfer ke bumi lalu menyerap oleh tanah-tanah dan tumbuh-tumbuhannya sendiri. Peran hidrosfer. Yang pertama, pengatur iklim. Laut dan samudera menyerap dan menyimpan panas sehingga memengaruhi pola cuaca dan iklim. Yang kedua, sumber kehidupan. Air adalah sistem penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Selanjutnya yang ketiga ada transportasi dan rekreasi. Sungai dan laut digunakan sebagai jalur transportasi dan tempat rekreasi. Dan keempat ada sumber daya alam. Laut menyimpan berbagai sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas. Upaya pelestarian hidrosfer yang pertama pengolahan limbah, mengurangi pencemaran dengan pengelolaan limbah yang baik. Yang kedua konservasi air, menggunakan air secara bijaksana dan efisien. Upaya pelestarian hidrosfer. 3. Regulasi ekosistem air, melalui ekosistem yang merusak melalui upaya rebusasi, mengendalikan erosi dan melindungi kawasan perairan. Ancaman terhadap hidrosfer. Yang pertama, pencemaran air, limbah industri, pertanian, dan rumah tangga dapat mencemari air dan merusak ekosistem. Lalu yang kedua, pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan pencairan es di kutub dan gletser serta meningkatkan permukaan laut. Eksploitasi berlebihan. Pengambilan air tanah yang berlebih dapat menyebabkan penurunan muka air, tanah, dan kerusakan lingkungan.